Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan beberapa materi yang akan kami bahas pada video kali ini. Materi yang pertama adalah penculikan ke Rengas Dengklok pada tanggal 15 Agustus 1945. Dan yang kedua adalah aktivitas yang ada di Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Materi yang ketiga adalah persiapan proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dan yang terakhir yang keempat adalah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Di sini saya akan menjelaskan tentang peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 15 Agustus 1945. Sebelum itu saya akan menjelaskan tentang apa itu peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa atau penculikan Soekarno dan Hatta yang dilakukan oleh pemuda kepada Soekarno-Hatta yang mendesak agar menyampaikan proklamasi secepatnya. Pada saat itu, pada tanggal 15 Agustus 1945, pada malam hari, pemuda yang diketuai oleh Khairul Saleh melakukan rapat agar secepatnya mendesak Soekarno-Hatta untuk menyampaikan proklamasi. Rapat ini bermula pada saat pemuda mendengar bahwa Jepang mengalah pada sekutu, sehingga pemuda merasa agar secepatnya proklamasi dilakukan. Pada saat itu, pada malam hari setelah rapat, pemuda bergegas ke rumah Soekarno untuk mendesak Soekarno. Pada malam itu, Soekarno menolak usulan para pemuda. Pembicaraan itu berjalan secara alot yang menimbulkan Soekarno tidak bisa memutuskan sendiri atas usulan dari para pemuda itu. Sehingga Soekarno dan Hatta perlu koordinasi dengan para golongan tua. Dan pada akhirnya Muhammad Hatta menolak keputusan para pemuda agar usulannya tentang secepatnya melakukan proklamasi. Alasannya bahwa perlu perhitungan lebih cermat agar tidak menimbulkan korban jiwa dan harta yang lebih banyak lagi. Pemuda yang merasa tidak puas dengan jawaban Hatta kembali ke markas dan menyiapkan rencana baru, menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Pukul 4 dini hari setelah sahur, tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda dipimpin dengan Sudarko Singgi datang ke kediaman Soekarno dan meminta Soekarno dan Hatta untuk mengikuti kemauan para pemuda. Saatnya Soekarno dan Hatta membuat Jakarta panik, apalagi pada hari tersebut ada rapat pertama PPKI Sukoharjo yang pada malam sebelumnya turut hadir dalam perdebatan golongan muda dan golongan tua berupaya mencari Soekarno. Ia berkeliling markas Jepang dan beberapa lokasi, namun tidak ditemukan keberadaannya. Dia curiga para pemuda telah membawanya. Lalu ia menghubungi Wikana. Dari Wikana, Sukoharjo mendapat informasi bahwa Soekarno dan Hatta diculik, disekap di Rengas Dengklok. Pagi itu juga Sukoharjo menuju ke Rengas Dengklok. Pemuda bersikukuh tidak mau melepaskan Soekarno dan Hatta kecuali ada jaminan kemerdekaan. Sukoharjo berkata, kalau proklamasi tidak dilakukan, saya bersedia ditembak mati. Setelah para pemuda mendesak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk melaksanakan kemerdekaan Indonesia, kemudian Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa ke rumah Laksamana Maida untuk melakukan perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah itu, pada dini hari pukul 4 waktu Indonesia Barat, tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Sukoharjo melaksanakan perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia tersebut jadi, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta menandatangani teks proklamasi tersebut.
Di saat itu juga, Ibu Fatmawati, yakni istri dari Insinyur Soekarno, menjahitkan bendera merah putih kemerdekaan Indonesia. Tanggal 17 Agustus 1945 merupakan momen yang berharga bagi bangsa Indonesia. Setelah perjuangan melawan penjajahan, akhirnya Indonesia dapat mencapai kemerdekaannya sesuai dengan kehendak bangsa. Secara mencatat, proklamasi kemerdekaan Indonesia tetap pada hari Jumat, tanggal 17 Ramadan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Setelah pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno, maka secara sah Indonesia menyatakan diri sebagai negara yang merdeka, yang setara dengan bangsa lain di dunia. Kemudian tahun berikutnya, bangsa Indonesia rutin memperingati proklamasi kemerdekaan setiap 17 Agustus. Peringatan tersebut dirayakan dalam berbagai cara melalui upacara perlombaan hingga menghayati kembali makna proklamasi bagi bangsa Indonesia itu sendiri.